Halo, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan satu materi yang kami beri judul pembimbingan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD di Kabupaten Bulukumba. Saat situasi bahwa anak usia dini itu merupakan masa yang ada pada proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka lahir dengan keunikan dan karakter masing-masing. Ada anak yang pemalu, namun ada juga yang suka bersosialisasi. Namun demikian, mereka juga memiliki potensi dalam mengembangkan sifat dan karakter yang baik. Karena anak usia ini biasa juga disebut dengan masa keemasan atau golden age. Berdasarkan hasil pemantauan kami di lapangan selaku pendidik, masih ada pendidik yang melakukan pembelajaran tidak berpusat kepada peserta didik. Mereka memberikan tugas dengan metode ceramah, mengajarkan calistung. Dengan cara tersebut, peserta didik terlihat cepat bosan dan lebih memilih untuk meninggalkan ruangan dan bermain di luar. Pendidikan anak usia ini merupakan fondasi utama pendidikan kita. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi pendidik PAUD harus menjadi prioritas. Pemerintah telah menetapkan bahwa pendidik PAUD harus memenuhi standar kualifikasi minimal S1. D. Tantangan. Dalam melaksanakan pembimbingan ini, kami menemukan beberapa tantangan, di antaranya masih ada pemilik yayasan yang kurang peduli dengan pelaksanaan proses pembelajaran di lembaga. Semua pekerjaan dikerjakan oleh pendidik yang ditunjuk, sementara pemilik yayasan hanya sebagai pemilik lembaga saja. Karena kita tahu persis bahwa di Bulukumba ini semua dalam bentuk yayasan. Tantangan yang kedua, masih ada pendidik yang belum menguasai IT. Tantangan ketiga, tempat tinggal pendidik yang berjauhan. Yang keempat, minimnya paket data dan jaringan yang sering tidak bersahabat. Dan yang kelima, tantangannya kesejahteraan pendidik PAUD, utamanya pendidik PAUD KD, belum mendapatkan perhatian dari pejabat yang berwenang. Adapun faktor pendukungnya, semangat dan antusias pendidik dalam mengikuti pembimbingan untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian dalam melaksanakan pembimbingan, pendidik mengumpulkan pendidik setempat yang dianggap strategis dan mudah dijangkau. Selain itu, kami juga mendapatkan dukungan penuh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam pembimbingan ini antara lain pengurus yayasan, pengawas TK, dan para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di wilayah Minangkabau. Kemudian aksi untuk melakukan pendampingan dengan baik, maka pendidik perlu mencari strategi atau cara yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pendidik. Untuk itu, maka pada kesempatan ini pendidik mencoba satu strategi yang kami beri nama Tiaganda. Tiaganda ini singkatan atau akronim dari T itu profesional, I ikhlas, A akuntabel, G giat, A amanah, N nyaman, D edukasi, dan A hadir. Apabila Bapak Ibu para pendidik PAUD menguasai strategi ini, maka saya tidak percaya akan tercipta guru yang profesional dan berkompeten. Setelah melakukan pembimbingan, pendidik melakukan kunjungan, monitoring dan evaluasi langsung ke pendidik di lembaga masing-masing. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Diharapkan kepada pendidik setelah mengikuti pembimbingan dapat merasakan manfaat dari hasil pembimbingan ini dan dapat diterapkan di
tempat tugasnya masing-masing. Mereka bebas berkreasi sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Saat implementasi pembelajaran di kelas, anak-anak terlihat senang dan aktif. Kemudian peserta didik yang sering keluar pada saat pembelajaran berlangsung dan tidak sesuai dengan minatnya, sekarang tidak ada lagi. Result. Dampak yang diperoleh dengan melalui pembimbingan ini antara lain guru merasa mereka karena tidak dibebani dengan administrasi yang seragam. Kemudian peserta didik merasa senang karena mereka dapat bermain sesuai dengan minat dan potensinya. Jadi bukan lagi sesuai dengan kemampuan didik. Dari sini peserta didik betul-betul harus dibahagiakan. Kemudian kesimpulannya bahwa setiap pendidik PAUD, utamanya guru KB, diharapkan memiliki yang pertama pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengelola pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua kepribadian, yaitu kemampuan untuk menjadi teladan bagi peserta didik, dan dengan memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa. Yang ketiga sosial, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua dan masyarakat sekitar lembaganya. Dan yang terakhir profesional, itu kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Sehingga itulah materi yang kami